Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi setelah kalah 2-3 pada laga perdana grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Kekalahan ini membuat langkah Indonesia ke Piala Dunia semakin berat, namun belum berakhir. Media Amerika Serikat, ESPN, menilai peluang Garuda masih terbuka jika mampu menang atas Irak di laga berikutnya, Minggu dini hari nanti. ESPN menulis, kemenangan atas Irak bisa menciptakan situasi 3 tim dengan poin sama, di mana selisih gol akan menentukan nasib Indonesia. Jika gagal menjadi juara grup, skuad Patrick Kluivert masih bisa melaju ke babak kelima untuk memperebutkan tiket playoff antar konfederasi. Perjalanan belum berakhir. Indonesia harus bangkit dan tetap bermimpi menuju Piala Dunia, tulis ESPN. Kelvin Verdong masih diragukan tampil saat timnas Indonesia menghadapi Irak di laga kedua grup B kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek kiri andalan Garuda itu absen saat Indonesia kalah 2-3 dari Arab Saudi akibat cedera paha ringan. Pelatih Patrick Kluivert menjelaskan, Verdong tiba ke pemusatan latihan dengan cedera robek kecil di otot paha. Tim medis Lille dan timnas sudah berkoordinasi, namun pemain itu belum fit untuk dimainkan. Kluivert berharap kondisi Verdong membaik sebelum laga kontra Irak pada Minggu dini hari nanti, namun keputusan akhir akan bergantung pada hasil evaluasi medis. Indonesia wajib menang atas Irak untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Jika kembali kalah, peluang skuad Garuda dipastikan tertutup. Cristiano Ronaldo kembali mencuri perhatian di awal musim 2025-2026. Meski sudah berusia 40 tahun, mega bintang asal Portugal itu tetap tajam dengan torehan 5 gol dari 6 laga bersama Al Nassr di semua kompetisi. Sejak bergabung pada 2023, Ronaldo belum memberi trofi besar, namun produktivitasnya terus terjaga. Musim ini, performa impresifnya menjadi fondasi 4 kemenangan beruntun Al Nassr di Liga. Ex-gelandang Inggris, Joe Cole, memuji daya tahan dan profesionalisme Ronaldo yang disebut menentang sains medis. Ia bahkan yakin sang bintang masih bisa bermain hingga pertengahan usia 40-an. Ronaldo menegaskan dirinya tak mengejar rekor 1000 gol, melainkan fokus pada kebahagiaan dan kemenangan tim. Kini, Kapten Portugal itu bersiap memimpin negaranya di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irlandia dan Hungaria, bukti bahwa semangat juara Ronaldo belum padam. Barcelona mulai bergerak mencari pengganti Robert Lewandowski. Klub Katalan dikabarkan memantau striker muda Porto, Samu Aguehoa, yang tampil sensasional sejak musim lalu. Pemain berusia 21 tahun itu sudah mencetak 32 gol dari 53 pertandingan bersama Porto dan kini jadi incaran banyak klub besar, termasuk Manchester United dan Tottenham Hotspur. Namun, minat terbesar datang dari Barcelona yang siap menebusnya dengan dana 60 juta euro, meski klausul rilis Samu mencapai 100 juta. Langkah ini diambil karena kontrak Lewandowski akan habis di akhir musim. Meski masih bisa diperpanjang, Barcelona mulai mempersiapkan generasi baru di lini depan. Selain Samu, Barca juga memantau Serhou Guirassy dari Borussia Dortmund sebagai opsi tambahan. Langkah ini menandai keseriusan klub membangun skuad masa depan dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Carlos Planchard, mantan analis Pep Guardiola, memberikan saran mengejutkan kepada sang pelatih. Menurutnya, Guardiola sebaiknya meninggalkan Manchester City sementara waktu dan mencari proyek baru demi menyegarkan diri. Planchard, yang bekerja bersama Pep selama 18 tahun di Barcelona, Bayern Munich, dan City, menilai masa ideal sebuah proyek kepelatihan hanya 5 hingga 6 tahun agar tidak menimbulkan kelelahan. Ia juga menyoroti penurunan performa City musim lalu yang finish di peringkat ketiga Premier League, setelah sebelumnya meraih 4 gelar beruntun. Menurutnya, faktor kelelahan mental dan fisik membuat energi tim menurun, termasuk di antara staf pelatih. Planchard menyebut Pep masih punya perjalanan panjang di dunia sepak bola, namun perlu waktu istirahat agar bisa memulai proyek baru dengan semangat penuh. Guardiola sendiri masih terikat kontrak dengan Manchester City hingga 2027, namun belum menutup kemungkinan mengambil jeda panjang setelahnya. Masa depan Dayot Upamecano di Bayern Munich tengah disorot. Bek berusia 26 tahun itu segera memasuki tahun terakhir kontraknya, namun pembicaraan perpanjangan belum mencapai kata sepakat. Situasi ini menarik minat sejumlah klub besar Eropa, termasuk Manchester United, yang disebut menjadikan Upamecano target utama untuk memperkuat lini belakang. Menurut Bild, United sudah memantau situasi kontrak sang bek selama beberapa bulan terakhir, melihatnya cocok dengan gaya permainan Ruben Amorim yang menuntut kecepatan dan kemampuan build-up. Bayern sendiri tak ingin kehilangan pemain pentingnya secara gratis pada 2026. Presiden klub, Herbert Hainer, memastikan negosiasi dengan Upamecano sedang berlangsung dan berjalan positif. Sebagian besar detail kontrak disebut sudah disepakati, hanya tersisa beberapa hal kecil sebelum pengumuman resmi. Namun jika pembicaraan gagal rampung sebelum Januari, Upamecano berpotensi jadi incaran panas di bursa transfer musim dingin mendatang. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, memastikan dirinya tidak akan meninggalkan Old Trafford pada pertengahan musim ini. Meski mendapat tawaran besar dari klub-klub Arab Saudi, gelandang asal Portugal itu memilih bertahan hingga akhir musim 2025-2026.
Menurut Talksport, Fernandes menolak pendekatan dari Al Hilal, Al Ittihad, dan Al Nassr, yang bahkan siap menyiapkan dana hingga 100 juta pounds. Ia mengaku ingin fokus membawa United kompetitif dan menjaga performa menjelang Piala Dunia 2026, yang bisa menjadi turnamen terakhirnya bersama Portugal. Fernandes masih terikat kontrak hingga 2027, membuat United berada dalam posisi kuat. Klub hanya akan membuka negosiasi jika ada tawaran di atas 60 juta pounds. Di bawah pelatih Ruben Amorim, sang kapten kini berperan lebih dalam di lini tengah, dan tetap menjadi sosok penting di ruang ganti. Meski gagal kali ini, klub-klub Arab Saudi dikabarkan belum menyerah dan akan kembali mencoba merekrutnya pada musim panas 2026. Raphinha terus menunjukkan pengaruh besar di Barcelona sejak kedatangan Hansi Flick. Winger asal Brasil itu menjadi motor serangan Blaugrana dan tampil luar biasa musim lalu dengan 34 gol dan 26 assist dari 57 laga. Performa impresifnya bahkan mengantarkan Raphinha menembus posisi kelima Ballon d'Or 2025, menegaskan statusnya sebagai salah satu winger terbaik dunia. Meski kini absen karena cedera, perannya di ruang ganti tetap penting dan Barcelona masih menempatkannya sebagai bagian utama proyek masa depan klub. Namun, laporan Vicajes menyebut Manchester United menunjukkan minat serius merekrutnya. United menilai kecepatan dan kreativitas Raphinha cocok untuk memperkuat lini serang mereka. Barcelona menegaskan tidak berniat menjual sang pemain, bahkan sudah memperpanjang kontraknya hingga 2028. Klub juga mematok harga fantastis, sekitar 120 juta euro, untuk menghalangi para peminat, termasuk Setan Merah. Tekanan yang menghimpit Ruben Amorim di Manchester United akhirnya sedikit mereda. Pemilik minoritas klub, Sir Jim Ratcliffe, menegaskan dukungan penuh kepada sang pelatih asal Portugal. Ratcliffe memastikan Amorim akan mendapat waktu 3 tahun untuk membuktikan kapasitasnya di Old Trafford. Pernyataan ini datang di tengah performa inkonsisten United yang baru duduk di posisi ke-10 Premier League. Dalam wawancara baru-baru ini, Ratcliffe menegaskan membangun klub sebesar United tidak bisa dilakukan secara instan. Ia juga menolak adanya intervensi keluarga Glazer dan menegaskan keputusan penuh berada di tangan manajemen saat ini. Dukungan ini menjadi angin segar bagi Amorim yang mulai menemukan momentum usai kemenangan atas Sunderland. Bintang Barcelona, Frenkie de Jong, menolak rencana La Liga yang akan menggelar laga Barcelona kontra Villarreal di Miami pada 20 Desember mendatang. De Jong menilai keputusan itu merusak esensi kompetisi dan tidak berpihak pada pemain. Dalam konferensi pers jelang laga Belanda kontra Malta, gelandang 28 tahun itu menyebut kebijakan tersebut hanya mengejar keuntungan komersial tanpa memikirkan kondisi fisik pemain. Dukungan juga datang dari pelatih timnas Belanda, Ronald Koeman, yang juga mengecam rencana tersebut. Menurutnya, laga di luar negeri akan menciptakan ketimpangan karena Villarreal kehilangan keuntungan sebagai tuan rumah. Koeman menilai keputusan itu tidak masuk akal dan menguntungkan Barcelona secara tidak adil. Sementara itu, La Liga tetap berencana melanjutkan proyek ekspansi global meski mendapat penolakan dari pemain dan pelatih top. Rumor penjualan Manchester United kembali mencuat ke permukaan. Kabar itu berawal dari cuitan Turki Al-Sheikh, pejabat Arab Saudi yang dikenal sebagai penggagas ajang tinju megah di Timur Tengah. Ia menulis di platform X bahwa Manchester United kini tengah dalam tahap akhir menuju kesepakatan dengan investor baru. Saat ini, Setan Merah masih dimiliki keluarga Glazer dengan Sir Jim Ratcliffe sebagai pemegang saham minoritas sekaligus pengendali operasional klub sejak 2023. Sejak kedatangannya, Ratcliffe melakukan restrukturisasi besar, mulai dari pemangkasan anggaran hingga rencana pembangunan stadion baru. Meski begitu, MU tetap aktif di bursa transfer dengan menghabiskan lebih dari 200 juta pound musim panas lalu. Hingga kini, belum ada konfirmasi resmi soal penjualan klub. Namun, rumor ini mempertegas kebutuhan MU akan dana segar di tengah performa inkonsisten di bawah Ruben Amorim, yang baru membawa tim ke posisi ke-10 Premier League. Rasmus Højlund terus menunjukkan ketajamannya setelah meninggalkan Manchester United. Striker asal Denmark itu kembali bersinar bersama tim nasionalnya, mencetak 2 gol dan 1 assist saat Denmark menang telak 6-0 atas Belarusia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak dipinjamkan ke Napoli musim panas ini, Højlund sudah mengoleksi 7 gol dari 9 pertandingan, termasuk 4 di level klub. Sebuah kebangkitan luar biasa setelah tersingkir dari rencana pelatih Ruben Amorim di Manchester United. Pelatih Denmark, Brian Riemer menyindir keputusan MU yang melepas sang striker. Menurutnya, Højlund kini berada di tim yang berfungsi dengan baik dan mendapat dukungan yang ia butuhkan untuk berkembang. Kylian Mbappe mengaku kini lebih tenang sejak pindah ke Real Madrid. Penyerang asal Prancis itu merasa kehidupan di ibu kota Spanyol membuatnya lebih fokus dan rileks, berbeda dengan kesibukan yang dulu ia rasakan di Paris. Sejak bergabung pada musim panas 2024, Mbappe langsung menjadi mesin gol Los Blancos. Musim lalu ia mencetak 44 gol dari 59 laga, dan musim ini performanya bahkan lebih gila, 14 gol hanya dari 10 pertandingan. Jika ditambah 2 gol untuk timnas Prancis bulan lalu, totalnya sudah 16 gol dalam 12 laga. Mbappe menilai ketenangan hidup di Madrid berperan besar dalam peningkatan performanya.
Gaya hidup di sana lebih santai, tak seramai Paris, ujarnya kepada ESPN. Kini Mbappe tengah bersiap memimpin Les Bleus menghadapi Azerbaijan dan Islandia di kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Prancis masih memimpin klasemen grup D.